Yesaya 14 ayat 1 sampai 23, judul perikopnya ejekan tentang Raja Babel, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak kau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-ngamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja, bangsa-bangsa, berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya, tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anakmu tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan mendukimi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Silakan Pak Iwono dilanjutkan. Lukas 19, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus,
dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bobi dan Pak Iwono. Tuhan memberkati. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Hari ini tema kita adalah dunia orang mati. Sebentar ya. Dunia orang mati ya. Saya nyalakan. Terima kasih buat Bu Eliester, Kurus Nababan, dan Pak Yance, Pak Yono, Pak Bobi, ya, yang melayani. Tadi yang berdoa siapa ya? Pak Kwang ya? Pak Tuang tadi ya Pak. Terima kasih ya. Oke, kita cerita tentang dunia orang mati. Kita kembali ke materi kemarin ya, Heavens and Hell ya. Ini sebenarnya, jadi ini adalah advance semua ya. Ini terjemahnya itu semua dari Heavens and Hell semua. Dari materi apologetik Heavens and Hell, tapi saya kasih materi-materi kecil lagi lainnya ya tentang dunia orang mati. Sebentar ya, saya pernah mulai dari sini ya. Tentang dunia orang mati nih ya.
Ini ayatnya salah nih. Bentar ya. Ini ceritanya Lazarus ya, tapi saya kasihnya kok apa lain ya. Makanya kita ganti dulu. Kita kasih yang kelas 16 ini ya, ada jurang ya. Eh, 23, 23, 22, 23 ya. Bentar ya. Nah ini ya. Lukas 16 ayat 23. Coba pakai ini. Nah ya. Itu kata hell ya, kalau dalam bahasa Indonesia dibawa ke dunia orang mati tadi ya. Kalau dalam ini ayat 23 ini kalau lihat di dalam terjemahan LA itu, maka dia bunyinya orang kaya mati dikubur, ia menderita di alam maut ya. Terus kalau di beberapa terjemahan di neraka, the hell, bingung ya orang ya. Makanya kita surga neraka yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Indonesia semua bingung karena terjemahannya. Tapi kalau kita belajar yang benar ya seperti halnya tubuh, jiwa dan roh, orang bingung karena kata nefes dengan ruah ya. Ada terjemahan yang membingungkan ya, yang tidak konsisten, yaitu tubuh jiwa roh. Nah, terjemahannya ini selalu berganti-ganti ya. Jiwa jadi roh, roh jadi jiwa. Atau nyawa, tambah lagi satu lagi nyawa. Saking bingungnya tambah lagi nyawa, tambah edan lagi, tambah edar lagi, saudara. Nah, tetapi sebenarnya di dalam Alkitab selalu konsisten. Tubuh itu ya, atau basar. Ya, atau soma. Bubuk ya. Nah, kalau jiwa itu selalu Alkitab dari kata nefes. Kalau dalam bahasa Yunaninya jadi psuche. Kalau roh itu di sini jadi ruah. Ruah. Ya, atau ruh. Ya. Ini maka di sini jadi pneuma.
Seharusnya kalau di dalam bahasa Yunani dan Ibrani selalu ini, saudara. Begitu dia ketemu basar pasti jadi soma, begitu ketemu nefes pasti jadi suhe, begitu ketemu ruh pasti jadi pneuma. Begitu masuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris kacau, saudara. Ya, kacau. Kalau ini tetap sama ya, body kan. Tapi begitu masuk jiwa atau roh, maka ini dua-duanya bisa kata soul, spirit, ya, soul atau spirit. Bingung yang mana. Ya, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya, begitu ketemu basar, bahasa Ibrani ya pasti jadi soma, bahasa Yunani. Nefes, bahasa Ibrani pasti ketemu suke dalam bahasa Yunani. Ketemu ruh atau ruah dalam bahasa Ibrani pasti ketemunya pneuma. Tidak akan geser, saudara. Konsisten terus. Ya, makanya ketika kita melakukan pendalaman Alkitab, ya, pertama pakailah The Net Bible, lalu gunakanlah ini ya, bahasa aslinya, ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang hal yang sama, ya, hal yang sama. Hal yang sama juga terjadi antara surga dan neraka. Nah, sebenarnya ya, surga dengan neraka. Jangan, surga dengan alam maut. Lalu sini ada neraka. Nah, ini antara alam maut dengan neraka ini seringkali bergantian, bingung orang. Antara alam maut dengan neraka. Tetapi ya kalau di dalam Alkitab, ya ketika cerita tentang surga ini pasti pakai kata pakai katanya apa? Himmel. Kok himmel? Hasamayim. Hasamayim ini nanti kalau dalam ini jadinya akan dia jadi uranon, saudara. Bahasa Yunaninya. Ketika cerita alam maut, maka di sini ceritanya selalu Sheol. Maka di sini akan jadi Hades. Begitu cerita neraka, maka di sini ceritanya adalah Gehinom. Maka ini jadi Gehenna. Kalau bahasa Arab itu Jahanam itu loh. Ya, bahasa Arabnya Jahanam. Tetapi di Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia bingung antara alam maut dengan neraka. Ya, tapi kalau sudah surga, maka dia ceritanya dia selalu Hasamayim atau Uranon, atau yang kita sering sebut dengan di sini Eden, atau di sini Paradeiso. Ini ya, Eden dan Paradeiso. Dunia roh, dunia alam spiritual tapi yang enak, ya, supranatural tapi yang nikmat, yang enak, yang baik, ya. Bukan enak-enak ngesek, bukan ya. Ceritanya sek tuh iya, karena kita ceritanya framing Islam kan di Indonesia kan. Nah, itu yang membedakan surga, alam maut dengan neraka. Nah, sekarang kita harus konsisten. Ketika kita cerita surga, maka kita ceritanya Hasamayim atau Uranon, ya surga, karena tidak ada, itu kan surga yang supranatural, saudara. Tidak ada benda bernama langit. Maka kita sebenarnya cerita lagi adalah Eden. Eden itu bukan 3 dimensi. Sebuah taman Eden itu adalah suasana, sehingga karena ada suasana Eden Paradise itu, maka yang fisiknya itu pun jadi enak. Jadi ikut baik ya kondisinya ya. Taman, tumbuh-tumbuhan, nah gitu ya. Itulah Eden, artinya taman Tuhan. Paradiso juga artinya taman Tuhan. Nah, ini Anda kudu konsisten dulu. Kalau cerita surga, artinya Eden atau Paradiso bahasa Yunaninya. Itu bukan 3 dimensi, tapi sebuah kondisi sehingga orang, di mana orang membawa suasana itu, di situ ada kebaikan. Dan bukan cerita hawa nafsu seks. Tidak ada hawa nafsu seks di dalam Taman Eden atau di Paradiso. Hawa nafsu itu nggak ada ya intinya ya. Lalu ada alam maut, namanya Sheol bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya Hades. Itu selalu konsisten begitu. Nah, begitu ketemu ya nanti dengan kata Gehinom atau perapian yang menyala-nyala ya.
itulah Gehinom atau Gehenna. Nah, itu neraka. Ini terjadinya bukan sekarang, terjadinya nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Tidak ada neraka. Sekarang ini nggak ada tempat namanya neraka, saudara. Sekarang ini nggak ada tempat namanya neraka. Ya, sorry ini saya goyang-goyang. Tidak ada tempat yang namanya neraka. Jadi kalau ada pendeta dibawa ke neraka, pendeta itu ngapusi, saudara, bohong. Kalau ada pendeta berkata, saya dibawa ke neraka, pendeta itu bohong. Apalagi katanya di neraka dia ngeliat ini, ngeliat itu, saudara. Bohong. Tidak ada nabi di Alkitab pernah ngeliat isinya neraka, saudara. Sampai sedetil itu tidak ada. Dari mulai Adam, bahkan Yesus saja tidak pernah ngeliat isinya neraka. Ayo, saudara. Ya, bahkan Yesus saja tidak melihat isinya neraka. Ini pendeta hebat untuk masuk dari neraka bisa keluar lagi, lebih sakti daripada Yesus, saudara. Nah, itu Anda kudu kritis, kudu jelas. Kalau sampai ada pendeta bisa ngelihat isinya neraka, berarti dia lebih hebat daripada Yesus. Yesus saja tidak pernah mendeskripsikan isinya neraka. Siapa saja di dalamnya, nggak pernah. Jadi kalau ada pendeta ngaku-ngaku ngelihat neraka, itu pendeta bohong, dospok, gelabet, saudara. Dospok, pokoknya umbrus, gedabrus. Nah, yang benar adalah Hades, dunia orang mati. Pak, di neraka itu kan ulatnya tidak mati, apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Yang di dalam perjanjian baru itu adalah komentari dari penerjemah. Aslinya tidak ada, saudara. Ya, di mana itu? Nah, ini kita save dulu ya. Lihat ya, di dalam Markus 4 ya, saudara ya. Bukan Markus 4 ya, sebentar. Ya, ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Markus 9 ayat 46 ya. Nah, ya. Nah, lihat ya. Markus 9 ayat 46, Anda lihat. Ini tanda kurungnya kotak kurung kurawal, saudara. Kurungnya kotak, bukan kurung yang biasa bulat ya. Tanda kurungnya nih, Anda lihat nggak nih? Ya, tanda kurungnya itu kotak. Kalau tanda kurungnya kotak, ya biasanya itu di ayat aslinya, di dalam teks aslinya nggak ada. Tetapi itu adalah catatan dari si penerjemah. Ya, adalah catatan dari penerjemah. Kita buka The Net Bible ayat 46. Ya, ini ada keterangannya ya. Nah, ini ya. Enggak set 9 ayat 46. Lihat ya. Ini kan ayatnya 45, lalu jadi 47, saudara. Ya, 46-nya nggak ada. Karena dalam bahasa aslinya itu sebenarnya nggak ada, saudara. Ya, dalam teks aslinya itu nggak ada. Sebentar ya, ini kok cuman ini ya. If you the hell.
Ya, jadi ayat 46 intinya nggak ada di sini ya. Karena aslinya itu nggak ada, saudara ya. Bentar ya. Ini kok nggak mau ya pencet. Ini harus dipisah nih pencet. Hilang. Bentar. Nah, jadi ada keterangannya, sebenarnya ini nggak ada ayat aslinya, saudara. Ini ngambil dari mana? Dari Yesaya 11. Ya, kita buka Yesaya ya. Sebentar, ini ngambil dari Yesaya berapa ya? Yesaya 66 ya, 11 ayat terakhir ya. Yesaya 66 ayat yang ke-24 ya. Nah, ini ya. Di situ ulatnya ya. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Coba kalau kita lihat ya. Yesaya 66 ini adalah janji langit dan bumi yang baru, saudara ya. Keselamatan. Nah, ini langit adalah tataku, bumi tumpuan kakiku. Sebentar ya. Ini didahului dengan sebentar ya. Dan didahului dengan Yesaya 65. Nah, ini ya langit dan bumi yang baru nih. Janji mengenai langit dan bumi baru, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Ya, ada langit dan bumi yang baru. Terus ya, mereka semua akan menikmati kehidupan ya, pokoknya ya. Nah, ini cerita ada serigala, anak domba. Ini membuktikan yang dilihat saya ini adalah cerita kerajaan 1000 tahun, saudara. Ya, Tuhan sedang membuat kerajaan 1000 tahun, masih ada binatang di situ, saudara. Masih ada binatang, ya, dan umurnya masih ada umur. Kalau sudah ada umur berarti nggak kekal. Ada umur berarti nggak kekal. Kalau tidak orang kekal, maka nggak ada umurnya. Ngitungnya susah dari mana patokannya. Tapi karena dia tidak kekal, maka ada umur. Bisa ada patokannya 100 tahun, bahkan 1000 tahun pun ada umur kan, namanya berarti dia nggak kekal. Kayak Adam kan umurnya kan 900 tahun lebih. Ada umur kan, berarti tidak kekal. Nah, ini sama, ini cerita tentang langit dan bumi yang baru. Lalu dia beralih ke sini, saudara. Ya, lalu di Yesaya 66 dia lagi cerita, tiba-tiba ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Ya, apakah ini adalah gambaran neraka? Enggak tahu, saudara, bukan cerita ke sana. Ya, belum tentu ini adalah sebuah neraka karena penglihatannya Yesaya itu bukan cerita sampai ke langit dan bumi yang baru, yang penciptaan baru, tetapi lagi cerita langit dan bumi yang baru dari kerajaan 1000 tahun itu. Lihat, aku membuat segala sesuatunya menjadi baru. Nah, Yesaya kan selalu ceritanya kan segala sesuatu yang baru, pembaruan Israel, pembaruan. Itu lagi cerita kerajaan 1000 tahun, saudara. Yesaya itu melihat sampai kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau situ ada apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, itu sampai zaman 1000 tahun. Tetapi itu adalah kerajaan 1000 tahun punya ya. Tetapi kalau cerita isi neraka, nggak ada nabi yang bisa mendeskripsikan, tidak ada satupun yang bisa mendeskripsikan keadaan di neraka, karena nerakanya belum ada. Jadi ketika Yesus cerita bisa menghukum orang ke neraka, tempat hukuman, itu tempatnya belum ada, ya. Karena neraka itu kan akibat dari langit dan bumi yang digulung oleh api. 2 Petrus kemarin sudah kita belajar ya. Apinya itu dari mana, saudara? Api neraka itu, saudara, kan kita lagi cerita ini kan hari Tuhan, ya. Pada hari Tuhan, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Segala yang jasmania itu kan hilang lenyap, ya, dalam nyala api. Nah,
Jadi kalau kita cerita, apakah neraka sudah ada? Ya belum ada sekarang. Ya, sekarang ini kita baru nyampainya ceritanya semua para nabi, bahkan para nabi pun ceritanya hadis. Sampai para rasul, bahkan Yesus ya menceritakan kondisi di dalam hadis. Bisa nggak? Bisa, saudara. Yang menceritakan kondisi di dalam hadis. Contohnya, Yesus pernah bilang ini ya, dalam Lukas 16 ayat 23, di dalam hadis kata hell ini ternyata terjemahnya salah, ya kan? Hell ini adalah dunia orang mati. Dia lagi cerita Hades. Ya, Hades ini adalah termnya sama dengan Sheol. Ya, terus orang-orang bilangnya neraka. Padahal kalau bilang neraka, Yesus ceritanya Gehinom, Gehenna. Ya, Matius 27 dan ya Matius 10 ya, sudah kita buka. Matius 10 ayat 27 ya kalau nggak salah ya. Jangan takut tiba-tiba saya ini yang meleset semua ayat-ayatnya bisa langsung tepat. Janganlah takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Nah ini nih ya ayat 28, 27 dan lewat 28. Janganlah takut kepada yang mereka dapat membunuh tubuh dan tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah pada dia yang berkuasa baik membinasakan jiwa maupun tubuh dalam neraka, saudara. Di dalam neraka. Kata neraka di sini kita lihat ya 28 ini dia berasal dari kata Gehenna ya. Ini kok nggak ada C. Sebut hell Matius 5 ayat 22 ya. Ternyata hell-nya di sini dari Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. The fiery hell ya. Fiery hell ini ternyata dari kata nah ini ya G ya, huruf G. Gehenna of fire. The word translation Gehenna translation Hebrew dari kata Gehinom ya, Valley of Hinnom. This was the valley along south side Jerusalem ya. Ceritanya ini dari dari kisah pembunuhan pengorbanan manusia kepada dewa Molok ya. Tapi cerita yang namanya lautan api ini dari Gehenna atau Gehinom. Jadi bedakan dengan Hades. Membedakan neraka dengan Hades ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya. Sekarang kita masuk, coba kita lihat di dalam tadi ya Yakub. Yakub itu pernah berkata ya, dia turun ke dunia orang mati. Ya, dalam Kejadian 37, Yakub ya mengoyakkan pakaiannya, ya lalu meratap beberapa hari, ya all his sons, ya, semua anak-anaknya ya menghibur, tapi Yakub nggak mau dihibur. Dia berkata, aku akan turun ke dunia orang mati, saudara, turun ke Sheol. Ya, coba kita baca Kejadian 37 ayat 35. Kejadian 37 35 ya. Ya. Sekalipun anak laki-lakinya dan perempuannya berusaha menghiburkan dia menolak dihiburkan. Ya, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati.
kata dunia orang mati ini kata Sheol, saudara ya. Kejadian 37 ayat 35. Ayat 35. I will grave to the grave, morning sun. Mana nih? Nah, ini ya. Morning to Sheol. Kata aslinya di kata Sheol ya. Jadi Yakub pergi ke Sheol. Loh, ini kan orang bapaknya orang Israel, orang suci yang disucikan. Pergi ke Sheol. Ya. Terus kalau kita melihat di dalam Yunus 2 ayat 2, ini udah kita bahas bolak-balik ya, cuman saya ingatkan kembali. Yunus 2 ayat 2, berdoalah Yunus kepada Tuhan di dalam perut ikan. Ya, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku dari tengah dunia orang mati. Loh, di dunia orang mati loh. Pak, ini kan metafora? Enggak, saudara, ini beneran ya. Coba kita buka dari Bible ya. I called out the Lord from my distress. Kalau kita buka, ya, dia bilangnya the belly of Sheol. Ya, dia dari Sheol. Para nabi itu pergi ke Sheol waktu mati. Yunus dimakan ikan, dia kan ada di dalam perut ikan. Waktu dia berdoa, badannya kan di perut ikan. Ya, waktu di Yunus berdoa, karena kan dia di perut ikan memang badannya kan, dia berdoa dari dalam dunia orang mati. Karena di perut ikan itu kan dia mati. Dari tengah-tengah dunia orang mati, dari Sheol, dia bisa berdoa. Jadi orang mati itu bisa berdoa, saudara ya. Orang yang sudah mati bisa berdoa. Contohnya siapa, saudara? Contohnya kita lihat kejadian 4 ya, saudara ya. Abel itu bisa berdoa ya, kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak loh. Bisa berteriak dari tanah. Ya. Ayat kejadian 4 ayat 8 tadi ya. Ya, but the Lord said, what have you done? The voice of your brother blood is crying out to me from the ground. Ya, dari dalam tanah. Sebentar. Darahnya bisa dari the ground ya. Sebentar, kejadian 4 ayat ke-10 ya. Lewat nih ya. Kejadian 4 ayat 10 kita buka ya. Maka kita akan menemukan ya dari Adamah. Dari tanah ya. Nah sekarang, tetapi itu darahnya, jadi sudah mati ya. Kita buka kejadian, kita buka Ibrani 11 ayat 4 ya. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, ia masih bicara sesudah ia mati. Ya Habel. Nah itu ya. Jadi saudara, ternyata orang mati bisa berdoa loh. Dari dalam dunia orang mati, mereka itu bisa berdoa. Kalau yang mati saja, orang yang di dalam Hades saja bisa berdoa, berarti kan orang yang di Paradeiso, di surga bisa berdoa kan? Iya kan? Kalau orang mati bisa berdoa, berarti di surga orang-orang kudus juga bisa berdoa di Paradeiso, di Eden. Iya kan? Bisa. Makanya kita melihat di dalam Wahyu kan, orang-orang kudus kan yang berdoa kan.
Kalau kita lihat di Wahyu kan doa ada dari mulai Wahyu berapa tuh? 24 tua-tua ini kan. Pintu ke surga terbuka, aku dikuasai roh. Ya. Terus di situ ada bersungguhlah 24 tua-tua. Ya. Ini kan di surga diceritakan. Ya tidak di awal ya. Pintu terbuka di surga, di Uranon. Ya kan. Aku lihat pintu terbuka di Uranon. Terus ada 24 tua-tua. Dulu pernah saya bahas ya, 24 tua-tua ini adalah 12 suku Israel dengan 12 rasul. Ya. Terus yang ketujuh ya, ini orang dimeteraikan, lihat ya. Kemudian sekumpulan orang besar banyak tak terhitung banyak ini dari segala bangsa, suku, kaum bahasa berdiri di hadapan tata, di hadapan anak domba memakai jubah putih, memegang daun palem dengan suara nyaring keselamatan bagi Allah. Ya, lalu bertanya, siapakah mereka, dari mana mereka datang? Kataku padanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata padamu, mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Ya, nanti di ayat lain mereka adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya. Udah mati. Bisa berdoa ya, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa. Ya. Nah, saudara, di perjanjian lama ada bilang kalau aku mati kan aku nggak bisa memuji Tuhan. Kalau pergi ke dunia orang mati, saudara, berhenti. Karena di dalam dunia mati itu hanya ada kegelapan. Kita kembali ya. Jadi kita sekarang mendapat fakta, ya, kita balik ini ya. Dunia orang mati, ya, Seol, Hades, bukan neraka ya saudara ya, bukan neraka, beda ya, Gehinom atau Gehenna, lautan api dari akhir zaman. Bukan ya, dunia orang mati itu adalah Seol, Hades. Nah, di dunia di Hades ya atau Seol, satu ya, orang masih bisa berdoa. Yang pasti ya, bentar, urutannya gini urutannya. Satu, para nabi dalam perjanjian lama pergi ke Seol, bukan ke Paradeiso. Baru setelah zamannya Yesus mereka ke Paradeiso. Ya, pada hari juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi sebelumnya selalu ceritanya Yakub, Yunus, semuanya perginya ke Seol, ke dunia Daud, ya ke dunia orang mati. Ya, terus di Hades, ya di Hades atau Seol masih bisa berdoa. Ya, ini faktanya, di Hades saya masih bisa berdoa. Dan orang dari Hades bisa naik ke dunia nyata. Contohnya siapa? Samuel, saudara. Ya, perempuan di Endor itu kan panggil Samuel kan di dalam satu Tawarik berapa? 27 ya. Dalam satu Tawarik 27. Nah, kita save dulu ya supaya jangan hilang. Supaya jangan hilang ya.
Ada cerita di dalam satu Tawarik itu ya, 27 kalau nggak salah ya, 28. 20 satu Tawarik kok ini ya. Oh, satu Tawarik udah ada ya. Sebentar. 2 Samuel ya. 2 Samuel 23. Satu Samuel 28. Saul di Endor ya. Pada waktu itu orang Filistin mengadakan tentaranya berperang melawan Israel, berkala Akis pada Daud. Ketahuilah baik-baik, engkau beserta orangmu harus maju. Ya, terus dia manggil, lalu menyamalah Saul menggunakan pakaian lain, ya pergi ke pemanggil arwah. Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut padamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah meninggal. Jadi perempuan ini nggak tahu kalau yang nyuruh adalah Saul sendiri. Ya, dan Saul itu pernah membunuh semua pemanggil arwah. Ya, mengapa engkau memasang senjataku untuk membunuh aku? Terus keluar saudara ya, intinya gini. Maka bicara raja padanya, janganlah takut, apakah kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi. Bahasa aslinya aku melihat Elohim, saudara ya. Aku melihat Elohim muncul dari dalam bumi, saudara. Taman Eden kan bukan dari dalam bumi tadi ya, Habel dari bumi, dari tanah kan, dari Haaretz saya bilang ya, dari Haaretz. Nah, lihat seorang tua muncul bersedubung jubah. Ya, itulah Samuel. Bicaralah, loh. Samuel bicara kepada Saul. Jadi jangan ngomong ini setan, bukan saudara ya. Ini benar-benar arwahnya Samuel dipanggil dari Hades. Bicara Samuel pada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Ya. Nah, itulah. Nah, itu fakta-faktanya ya. Sekarang kita kembali ke Yesaya 14, saudara. Ingat ya, mulai dari ayat ke 9. Ya, dunia orang mati yang di bawah gemetar, menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu, semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Ya, coba kita lihat di Net Bible, mulai dari ayat yang ke-9. Sheol, ya, serem ya saudara ya. Sheol, ya, below still up about you. Ya kan? It arouses the spirits of the dead, ya, orang-orang mati. Your splendor, kemuliaanmu dibawa ke Sheol. Ya, nanti kalau dalam, bentar ya, saya carikan. Terlalu gede ya, hurufnya mana nih caranya nih ngecilkannya. Cara ngecilkannya gimana nih ya? Ini ganti. Kan. Nah ini ya, juga biar genap. Jadi lagi ya, nggak bisa, harus miring. Nah ini baru bisa ya. Sheol, ya, Sheol, ya, terus sini ada cut down to the ground, ya, ini dari sini bilang Haaretz ya. Tadi rohnya Samuel muncul dari dalam tanah, dari dalam bumi. Jadi Sheol ini tempatnya ada di
underworld. Bukan 3 dimensi ya. Jadi bumi metafora ya, metafora yang namanya di atas itu adalah Uranon Paradiso, yang namanya di bawah itu adalah Sheol Hades. Makanya itu adalah sebuah metafora ya, saudara ya, adalah sebuah metafora ketika kita bicara tentang ini dunia orang mati. Ya, ini adalah ini adalah bumi fisik. Maka yang di bawah ini adalah Sheol atau Hades. Yang di atas ini adalah Uranon, atau yang disebut dengan Paradiso atau Eden. Ya, bumi ini adalah batasnya. Nah, maka di sini bisa dipanggil orang-orang dari Sheol ini, arwah-arwah ini, jiwanya orang mati bisa dipanggil ke bumi. Ya, tempat aja. Maka arwah-arwah ini bisa dipanggil, saudara ya, datang ke sini. Bukan di Eden, ya kan? Maka orang-orang dari sini bisa naik ke atas, saudara. Dipanggil oleh pemanggil arwah, dan itu adalah sebuah kejahatan besar, ya. Karena ini kan ada batasnya yang tidak boleh dilewatin, tapi dipanggil, dipaksa keluar, saudara. Itu ada kejahatan besar. Ya, dosa yang amat sangat luar biasa jahatnya memanggil arwah orang-orang dari dunia orang mati ini. Nah, kita kembali lihat ya, bagaimana arwah ini, dunia orang mati ini ternyata bisa dipanggil ke atas, saudara. Arwah-arwah ini bisa dipanggil dengan kita panggil, ya, atau tanpa sengaja kita menghadirkan arwah itu, saudara. Kita menghadirkan dunia orang mati karena kita masih hidup di dalam dunia orang mati. Tuhan Yesus berkata, balik lagi ayat favorit kita ya, Yohanes 3 ayat 18. Di dalam Yohanes 3 ayat 18, ya, kalau kamu tidak percaya, barang siapa percaya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kalau kamu tidak percaya, kamu sudah otomatis. Karena apa? Dalam Yesaya 14, ya, ayat ke-11, 10, 11, 12, setan itu sudah dipecahkan ke bumi dan seluruh bumi itu dikuasai orang mati, saudara. Ya. Setan itu sudah dipecahkan ke bumi. Ya. Setan ini dipecahkan ke bumi dan seluruh bumi ini akhirnya dikuasai sama orang dunia orang mati. Ini gambarnya kayak gini. Nah, ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini kan ada bulan, bintang, ada burung-burung, ya kan. Jadi seluruh dunia alamnya kita ini, seluruh alamnya kita kan dikuasai oleh dunia orang mati. Makanya terkutuk dunia ini, penuh dengan onak duri, saudara. Ya, penuh dengan onak duri. Dunia ini penuh dengan onak duri. Lalu tugas kita adalah menghadirkan surga ke muka bumi ini. Karena seluruh bumi memang sudah terkutuk. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia tidak dibawa penghukuman. Kalau tidak percaya, dia sudah. Karena memang bumi itu sudah dihukum. Jatuhnya iblis atau kejahatan itu ke muka bumi dipecahkan, kutuk itu, kegelapan itu adalah sebuah kutuk, sebuah hukuman. Dan seluruh bumi itu menjadi wilayah dunia orang mati. Makanya Hades itu kita doa di bumi yang sudah dikuasai Hades ini, supaya bumi alam jasmani itu nggak seperti Hades, tapi seperti di sorga. Ya, datanglah kerajaanmu.
Kita mau supaya kerajaanmu, ya, supaya bumi seperti di Taman Eden kembali, paradiso. Supaya bumi itu menjadi seperti paradiso kembali di Taman Eden. Itu masalahnya, itu tugas yang Tuhan berikan kepada manusia, mendatangkan Taman Eden. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, kamu keluar, kamu bawa, ya, kamu usahakan keluar tanah yang terkutuk itu, yang sudah halal ben sakar itu, ya, kejahatan itu ada di sana, supaya tanah itu jadi berkat lagi. Supaya tanah yang terkutuk jadi Eden, supaya kerajaan Allah itu di muka bumi itu, ya, menjadi sebuah kerajaan Allah. Kerajaan yang bukan karena seorang pemimpin yang berkuasa seperti Muhammad, yang seperti Muhammad masuk harus pakai aturan-aturan yang aturannya cuma satu, saudara, cinta. Aturannya cuma satu, cinta. Bukannya sholat harus begini, perempuan harus hormat sama suaminya, beginilah begitu, suami boleh punya istri 4. Itu aturan kerajaan khilafah. Khilafah kan juga kerajaan. Itulah aturan kerajaannya Islam. Istri, ya, hanya tunduk suami, tidak boleh poligami, nggak boleh poliandri. Suami boleh poligami, itu hukum Islam. Suami boleh mukulin istri, ya kan, dalam An-Nisa 34 itu kan, An-Nisa ayat 34, istri boleh dipukulin, ya. Itu aturan kerajaan Allahnya Islam. Tetapi kerajaan Allahnya Kristen berkata cinta, mengasihi, mengampuni, memberkati. Jadi kalau kamu punya musuh, tapi kamu tidak bisa memberkati musuhmu, artinya kamu, nah ini dalam, saudara, ya, dalam ini nih, nah ini faktanya, ya, kita cerita fakta. Ini faktanya, ya, saudara, ya. Wah, dikit lagi, saudara, ya. Ya, satu, ya, fakta, ya. Yang dihadirkan oleh Hades, dunia orang mati, yang dihadirkan oleh dunia orang mati adalah apa, saudara? Ya, kematian, ya, maut, Thanatos, ya, maut ini sebenarnya bahasa Arab, tapi artinya dari bahasa Mut, ya, dari bahasa Ibrani, maut, Thanatos, kematian. Memang tujuannya supaya mati. Tujuannya supaya mati, saudara. Nah, apa yang dihadirkan oleh dunia orang mati, saudara? Ya. Dunia orang mati ini menghadirkan apa, saudara? Yang paling pertama yang dirusak oleh dunia orang mati itu apa, saudara? Cinta. Rusak cinta agape. Kamu pikir, ya, seks sebelum menikah itu agape? Bukan, dirusak. Oh, itu kan cinta. Oh, homoseksual, oh, itu kan cinta. Itu, saudara, ya, yang dirusak cinta dulu. Karena cinta itu adalah sang terang, kan? Bagaimana cara gelap itu hilang? Ya, hadirkanlah terang. Ya kan? Bagaimana kebencian itu hilang? Dengan menghadirkan cinta. Ya kan? Gelap lawannya apa? Terang. Anda tidak perlu mati-matian, ya, kayak orang nyapu, kan, nyapuin rumah kan kudu nyapuin, saudara, kan, supaya bersih. Supaya rumah bersih, kamu kudu nyapu.
Tapi supaya rumahnya terang, ya kamu cuma bawa terang aja. Supaya rumah terang, kamu hanya perlu menghadirkan terang itu, rumahnya terang. Bagaimana cara menghadirkan kebencian? Kebencian nggak usah dihadirkan. Kebencian itu ada di mana-mana. Kalau kita masih di muka bumi ini, kebencian itu pasti ada. Karena seluruh bumi ini dikuasai oleh kebencian, dunia orang mati. Kan benci sama dengan membunuh, saudara. Kata Tuhan Yesus ya, kamu membenci sama dengan kamu membunuh, Matius 5. Ya, jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh saudaranya, saudara. Jadi kebencian itu adalah sebuah proses pembunuhan. Ya, itulah dunia orang mati, kebencian. Jadi kalau kamu, saya ingin berusaha benci, Pak. Tidak perlu, saudara. Anda itu kadang-kadang beretorika, saya mau berusaha membenci tapi tidak bisa, Pak. Itu ya orang-orang gombal-gombal. Aku berusaha membencimu tapi aku tak mampu. Gombal, saudara. Aku berusaha membencimu tapi tak mampu. Itu gombal banget. Karena bukan itu sebetulnya. Kamu tidak punya cinta, kamu udah pasti benci. Ya. Kebencian itu hadir karena absen dari cinta. Jadi bagaimana cara mengusir kebencian dalam hatimu? Ya kamu kudu punya cinta, cintanya Tuhan Yesus. Datang kamu minta, ngomong. Mengapa? Ketika ngomong, kamu ada satu pengakuan, kebutuhan, ngomong dari yang dalam. Tuhan, aku kok tidak bisa mencintai istriku yang sudah selingkuh. Tuhan, aku tidak bisa mencintai suamiku yang selingkuh. Tuhan, aku tidak bisa mencintai orang tuaku yang sudah membuang aku. Tolong aku. Sebuah pengakuan, saudara. Tuhan, aku kok tidak bisa, tolong. Kita datang kepada Sang Cinta minta. Tiba-tiba cinta itu kan masuk dalam hatimu. Tuhan, tolong aku untuk mencintai. Tapi kan gombal lagu-lagu pop. Tuhan, tolong aku untuk mencintainya. Tapi gombal, saudara. Bukan mencintainya, pengen nge-sek sama dia. Lagu itu ya, Tuhan tolong aku untuk mencintai itu maksudnya bukan untuk mencintai agape, saudara, tapi untuk ngesek, untuk ngehe. Itu yang dalam pikirannya manusia. Ujungnya kan ngehe, saudara, ngeseks. Berdoa minta supaya Tuhan jadikanlah dia pacarku buat ngeseks. Bukan itu, saudara, cinta yang sejati yang dari surga. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengasihi dengan kasih-Mu. Waduh. Begitu diambil sama orang lain, kamu ngamuk. Berarti kemarin kamu doanya bohong. Itu, saudara. Tapi aku sudah sungguh-sungguh lupa doanya bohong. Ketika kamu minta cinta itu datang padamu, saudara. Cinta yang sejati dari surga. Kamu minta. Masalahnya ketika kamu minta, ya kamu tidak, hawa nafsu kamu, ya nafsunya kamu itu, kemarin kita udah belajar ya, hawa nafsu, membajak akal sehatmu. Jadi bagaimana dong supaya, makanya kamu harus kembangkan cinta itu, hadirkan cinta itu selalu kepada siapa saja, bukan cuma kepada satu orang. Cinta yang sejati ya, bukan ngesek ya, bukan kayak orang Islam kan menghadirkan seks kepada siapa saja. Ini masalah cinta sejati. Cinta sejati adalah ketika kamu siap berkorban nyawa, saudara. Untuk siapa saja. Kalau cuma buat satu orang ya bukan. Untuk orang banyak. Tuhan Yesus bilang untuk orang banyak, bukan cuma kepada satu orang saja. Kalau kamu hanya berkorban, aku sanggup, saya suruh mati buat anak saya sanggup, saudara. Cuma buat anak saya saja. Kalau buat saya suruh saya mati buat si Owen, ya belum tentu saya mau, saudara. Mikir kamu siapa? Namanya belum cinta saya. Saya belum cinta. Dan kita harus standarnya harus sampai kita berani berkorban, saudara. Iya kan? Praktis ya, saudara ya. Artinya saya belum cinta. Owen itu selalu jelek-jelekin kita kan setengah mati, gila sekali ya, jahat sekali ya, musuh-musuhin saya ya. Entah saya salah apa sama dia, kalau ditanya juga dia pasti bingung salahnya saya apa, saudara. Coba deh Anda kalau yang timawan, kamu kok benci banget sama Paul itu salah apa sama kamu sih? Dia bingung, saudara, nggak bisa jawab-jawabnya muter-muter, saudara. Ya memang kebencian itu tiba-tiba, kebencian itu tidak perlu alasan, saudara. Kebencian itu tidak perlu alasan. Begitu kamu hilang cintamu, tiba-tiba yang muncul cuma benci.
Loh, kamu mau benci sama istrimu, tiba-tiba nggak ada alasan istrimu nggak bikin salah, tiba-tiba kamu jengkel ya. Nggak perlu alasan, istrimu cantik kurang apa, istrimu baik kurang apa, ya kan? Tapi tiba-tiba karena kamu habis cintamu, tiba-tiba yang ada hanya kebencian. Percaya enggak? Kebencian itu enggak perlu alasan. Kamu tiba-tiba jengkel sama suamimu. Entah kenapa kamu tiba-tiba benci sama suamimu. Ya kan? Kebencian itu enggak perlu alasan. Ajaib loh. Cinta juga enggak perlu alasan. Ajaib ya. Benci dan cinta itu enggak perlu alasan. Kalau kamu mau, Pak, saya absen, Pak. Ada alasannya. Kenapa? Capek, Pak. Pak, saya Pak berhenti dari yayasan. Kenapa, Pak? Jengkel, Pak. Nah itu, ya kan? Tapi benci dan cinta itu nggak perlu alasan. Itu ujuk-ujuk, saudara. Kamu mau benci sama orang, nggak perlu alasan, ujuk-ujuk. Kamu mau cinta sama orang, itu ujuk-ujuk. Begitu kamu ada suasana hidupmu ada di dalam Firdaus Eden, maka kamu tidak perlu alasan buat mencintai dia. Karena ada Eden di hatimu, terpancar keluar. Demikian juga kalau Eden itu hilang dari hidupmu, yang ada berarti kamu ada di dalam penghukuman Hades. Maka yang ada cuma pengen mateni wong. Pengen orang itu celaka, yang ada cuma kebencian. Tinggal seberapa gelapnya kamu, seberapa cinta itu sudah kamu hilang dari hidupmu. Semakin cinta itu melimpah, semakin tidak ada kebencian dalam hidupmu, semakin cinta itu hilang, semakin kebencian itu masuk. Ya, saudara ya. Ajaib ya, saudara ya. Itu faktanya. Jadi Anda jangan mengejar bagaimana cara menaklukkan kebencian. Bagaimana kamu mencintai. Itu yang penting. Makanya tadi saya ngomong sama Bu Marta itu, pertanyaan Bu Marta itu kalau nanya itu selalu pas ya, saudara ya. Selalu kalau nanya itu dalam. Lihat ya, bagaimana cara saya menjelaskan, bagaimana saya ngomong-ngomong tentang surga neraka itu, tentang surga dengan dunia orang mati, dengan Eden ini ya. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya, saudara ya. Kamu ya, mulai dari keluarga kita dulu. Ya, dari keluarga kita jangan jauh-jauh, saudara ya. Kalau jauh-jauh bohong, munafik, saudara. Dari keluargamu. Anak kamu bayangin nanti kalau mati ya, saudara ya. Kamu berani nggak nanya sama istrimu atau suamimu atau anak kamu, kalau aku mati, yang kamu kenang dari aku apa? Aku digebuki, Pak. Aduh, berarti kamu mendatangkan neraka buat dia. Berarti kamu masih hidup di Hades. Tuhan ampuni. Kalau aku mati, yang kamu kenang dari aku apa? Aku tuh selalu mengenang. Kamu selalu kalau tidur tidak lupa mencium aku. Waduh, kamu sudah mendatangkan Eden buat istrimu tuh. Itu belum cerita Eden beneran ya. Kita belum, ini baru cerita suami istri. Apa yang akan kamu kenang dari aku ketika aku mati? Kamu suka ngomongnya kudul peang. Aku sakit hati. Waduh, itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Itu kita baru simple. Ya. Apa yang dikenang? Artinya apa? Dia menghadirkan suasana apa? Dia berimpak apa? Nah, ada orang-orang yang toksik. Yang selalu menghadirkan apa? Kekhawatiran. Setiap kali ada orang yang datang, selalu bawanya pesimis. Pak Topi ngamuk-ngamuk ya. Kalau ada orang pesimis kan dia ngamuk, dia lagi optimis. Tiba-tiba ada orang mau ngasih yang pesimis, dia ngamuk langsung meletup ya. Iya, betul, karena dia sendiri juga lagi pusing, Pancasilanya goyang, tambah Pak Teddy masuk, ceritanya yang negatif, saudara, yang ngamuk, pasti ngamuk, karena saya tahu betapa obsesinya Pak Tobing untuk menghadirkan Pancasila, tapi kan kenyataannya kan tidak seperti yang dia harapkan. Begitu orang datang membawa pesimisme, dia ngamuk, saudara. Orang dia lagi berusaha membangkitkan optimisme, itu juga sama, toksik namanya. Saya bukan kata Pak Teddy toksik, bukan. Kan nggak setiap kali. Ini setiap kali ada orang yang kalau datang kepada kamu selalu ngedownkan kamu lagi minder. Terus tiba-tiba orang ini, Allah kamu jelek aja nggak usah belagu kamu. Begitu kamu lagi apa? Udahlah kamu udah jelek, kalau terakhir jelek mah jelek aja nggak usah. Waduh, bukan bercanda, dia ngomong serius ya saudara, nyangklak kalau ngomong ya. Udahlah kamu kan orang miskin, nggak usah macem-macem lah, kamu orang miskin. Saya digituin ya saudara ya, saya pernah juga ada saudara saya yang gituin ya. Lah kamu udah toksik itu saudara, itu toksik.
dia sedang menghadirkan Hades buat kamu. Artinya apa, saudara? Artinya dia masih dikuasai Hades sedikit banyak. Masih ada Hades dalam hidupnya dia yang dia lempar ke kamu, api itu, saudara. Ya kan? Masih ada Hadesnya kan dilempar ke kamu. Kamu yang suka misu-misuin orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu pisu-pisuin, saudara ya. Pokoknya siapa saja asal di depan, asal melagrang kamu dipisui sama kamu, saudara. Asal orang nggak setuju sama kamu pisui, kamu tabrak, saudara. Kamu sedang lempar Hades ke dia, saudara. Kamu orang yang kalau di rumah ngamukan, ya, senggol bacok, di rumah itu ada ya, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, kayak tiap hari kalau nggak ngamuk itu, hati-hati kamu sedang melempar Hades ke rumah tanggamu loh. Kamu sedang melempar Hades ke rumah tanggamu. Nah itulah hawa dari neraka, itulah Hades, dunia orang mati, saudara. Dalam skala-skala yang kecil, dunia orang mati itu nggak usah level gede-gede, saudara. Ya, kamu mau nyalain kebakaran di LA itu cuman kasih nyala sedikit api saja, nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu kamu pakai semburan api naga, kayak Game of Thrones ya, naganya nyembur api, nggak perlu begitu, saudara. Kamu cuma nyalain semak pakai mancis, pakai satu korek api, semak belukar situ. Api kecil itu, dari api kecil mungkin cuma puntung rokok, jangan-jangan kebakaran di LA itu hanya puntung rokok aja, jangan-jangan. Kita nggak pernah tahu, belum ditemukannya, tapi dari kebakaran kecil ribut-ribut jadi satu kota ya, kena semua. Dunia orang mati itu begitu. Anda hanya cuma nyalain api sedikit, tempelin di badannya orang itu. Tergantung orang itu mau cepet-cepet beresin nggak, apinya dimatiin apa enggak. Kalau dia cepet-cepet matiin apinya, saudara, ya selesai. Kamu kalau dilempar sama toksik orang begitu, toksik itu, api itu dari neraka itu, ya kan, itu kan cikal bakal nanti ke neraka itu kan, dari dunia orang mati itu. Dia bawa spiritnya di dalamnya, nempel ke badan kamu. Kamu bersih-bersih cepet-cepet apa enggak? Nah, ada orang, ini contoh, ini kasus berat ya, saudara, kasus berat. Ini anak diperkosa sama bapaknya, ya kan? Bapaknya ini kan sudah melempar dunia orang mati kepada anak ini kan. Sampai anak ini tumbuh dewasa, so, traumanya sampai umur 80 tahun. Berarti anak ini goblok, saudara. Dia bodoh. Dia dilempar api dari dunia orang mati, api neraka itu ya, ya kan? Tapi dia nggak mau bersih-bersih. Dia nggak mau bersih-bersih cepet-cepet. Ya, kan bau belerang kan? Katanya Yesaya 14 itu ya. Ya, kawah, ya, bau ini ya, bau sangit ya kan? Dari dunia orang mati kan bau sangit, saudara ya. Bau belerang kan? Nah, dia nggak mau cepet beres-beres. Begitu kena semprotan semburan dunia orang mati, kamu harus cepat mandi, saudara, harus bersihkan, harus dipadamkan. Kalau enggak itu makin nyala, makin besar, seluruh hidupmu kebakaran. Akhirnya seluruh hidupmu ada di dalam kuasa penguasa dunia orang mati, Helel dan Sakar itu. Ya. Nah, si orang tua, si bapaknya memperkosa, melemparkan api itu, apinya cukup, pemerkosaan anak itu api yang besar, saudara, bukan api yang kecil. Anda memadamkannya harus dengan sungguh-sungguh itu. Tetapi itu dalam skala yang luar biasa, namanya anak diperkosa sama bapaknya sendiri itu perkara besar, hati-hati, saudara ya. Anda yang mengalami begitu, Anda cepat beresin. Anda perlu datang ke psikiater yang Kristen ya. Kalau psikiater yang Islam itu biasanya kamu diputar-putar tidak karu-karuan ya. Psikiater yang Kristen, saudara, supaya diajari firman Tuhan juga. Ya, kita ini ada Dr. Vivina ya, ada Dr. Vivina. Kita lagi mau bikin tim untuk psikolog, tim untuk psikologi konseling ya, saudara ya. Kita lagi mau bikin tim. Datang cepetan, saudara, supaya Anda cepat beresin. Tetapi ada lagi yang skala kecil, tapi bisa membakar seluruh hidupmu apa? Kalau kamu toksik orangnya, keluargamu, temanmu, sesama yayasan toksik, ya. Dia selalu ngomong yang jelek, selalu ngerasani, selalu memandang kamu itu tidak mampu, atau dia melemparkan kata-kata yang kasar kepadamu, saudara. Ya,
maki-maki kamu, itu toksik loh saudara. Membuat kamu tuh jadi kehilangan damai sejahteramu. Nah, kamu tuh harus cepat-cepat padamkan. Kamu bisa madamkan sendiri dengan apa? Kamu muji Tuhan yang kuat, saudara. Kalau pujian penyembahan dalam hidupmu, kamu kuat. Bukan bahasa roh. Pujian dan penyembahan kamu itu artinya apa, saudara? Ucapan syukur yang benar-benar, ucapan syukur yang benar-benar, dan kamu terus tunjukkan di dalam diakonia. Makanya diakonia itu penting ya, ngasih makan orang miskin dengan tanganmu sendiri itu penting. Ya, tetapi tergantung lagi, balik lagi diakoniamu tujuannya apa? Banyak orang tujuannya berdiakonia, tapi dia mau cari nama. Dia sudah dapat upahnya, dia nggak akan ngefek, saudara. Powernya itu hilang, power dari kuasa dari diakonia itu hilang. Karena kamu sudah mendapat upahnya. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kalau memberi, tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya itu hanya kamu sendiri diakoniamu. Berapa banyak kamu yang berdiakonia, yang kamu sendiri yang tahu. Itu powerful, saudara. Makanya yang donatur kursi roda itu dia selalu bilang jangan sebut nama saya Pak Paul ya, jangan sampai keceplosan sebut nama saya. Itu benar, saudara. Karena dia mau menikmati buah dari diakonianya itu, dia nggak mau sebut namanya. Saya benar-benar jaga ya, karena dia juga nggak mau. Dan setiap orang yang menabur, ya kecuali memang orang itu memang ini ya, dia sebut terang-terangan ya, itu pamer Pak, bukan pamer juga. Kadang-kadang oke, gue tambahin deh, lu kurang ya, itu bukan pamer, sudah memang dia ada. Ya, itu kan hati orang. Yang tahu hatinya kita. Kayak saya nih, sering cerita, lu siapa yang kasih makan 1.000 orang? Oh, saya pamer Menara Babel. Bukan. Yang tahu hanya saya dengan Tuhan. Kamu tidak tahu, saudara. Cuman memang ada yang request khusus, Pak, jangan sampai keceplosan nama saya disebut. Tapi kalau orang ini bangga, aku bangga karena namaku tidak tahu, yang tahu hanya Pak Paul. Dia sedang memamerkan kepada saya, sama saja. Itu juga sama saja pamer. Jadi mendingan Anda alami saja, yang penting hatimu benar. Dijaga, jangan kamu bangga karena kamu bisa memberi atau sesuatu, saudara ya. Tetapi selalu diakoniamu itu ada dengan ketulusan hati. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan cawe-cawe. Itu salah satu caranya, saudara. Salah satu cara untuk kamu bisa explode. Ya, untuk kamu bisa membersihkan. Diakoni yang tulus, saudara. Sedekah. Sedekah. Makanya, saudara, di dalam panjang ya hari ini ya, dalam Wahyu 19 ya. Delapan ya, 19 ayat 8 ya. Nah, kalau ada kotak-kotak itu hati-hati ya. Nah ini ya, ini ya. Nah, berarti Pak Ida author ya. Ya, she was permitted to dress bright light. Kalau ini ada kotaknya nih ya. The fine linen is the righteous deeds of the saints. Ya, adalah perbuatan baik orang-orang kudus, perbuatan baik. Itu perbuatan kain yang putih bersih. Kita ini kenal nih, kotor nih bajunya nih. Maka kita hanya bisa dengan dikayosune, yang ya sadek. Sadek itu nanti selalu sedekah. Kalau saya cerita righteous ya, righteous ya. Tuh. Kalau cerita righteous, bedakan dengan truth ya. Kalau righteous ini, maka dia berasal dari dikayosune. Dikayosune. Atau sadek. Dikayosune inilah nanti buahnya diakonia. Diakonia, sadek ini buahnya adalah sedekah. Sedekah itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Arab itu ikutan orang Ibrani ya. Arab itu ikut-ikutan bahasa Ibrani, sedekah. Sedekah itu bahasa Ibrani. Jadi, pakaian suci itu hanya bisa dibersihkan. Pakaian itu, kamu bisa punya kain linen putih hanya bila kamu bersedekah, saudara. Benar, sedekah itu penting, saudara ya.
Kita lagi mau bikin depot untuk Damaris. Ayo saudara, support depotnya Damaris. Kita lagi kasih makan orang-orang di Belanda. Kasih makan saudara. Oh Belanda makmur Pak? Enggak saudara, banyak orang yang ilegal yang nggak bisa dikasih makan sama Belanda. Yang ilegal ya. Salah sendiri ilegal, tetap kita harus kasih makan. Support saudara. Ya Damaris dan Project Eropa nih ya. Untuk kita kasih makan. Support saudara. Karena sedekah itu nanti akan membersihkan pakaianmu saudara. Sedekah yang benar ya, bukan sedekah yang ngawur-ngawuran Anda sedekah ngasih duit royal pamer-pamer, bukan, itu sedekah yang tulus, yang sakral. Sedekahmu itu sakral nggak saudara? Yang kamu sakralkan malah ritual-ritual di gereja. Yang disakralkan itu sedekah. Buat saya sedekah itu sakral saudara. Makanya saya ngamuk, saya dilapori sama Bu Lianti sama Bu Erna, ada ayam goreng isinya bulunya masih utuh, masih ada banyak bulunya. Saya jengkel, udah di stop aja itu Bu Lianti. Ini sudah saya stop aja, Bu Lianti ngasih tahu saya ya sama Bu Erna itu ya. Aduh, saya pusing sekali. Ini orang benar-benar jahat hatinya ya. Sedekah itu sakral saudara, hati-hati dengan sedekah. Ya itu sakral. Itulah yang akan menguduskan pakaian kita. Ya. Mengapa sedekah itu? Dan sedekah itu kamu tidak bisa pamer-pamerkan. Kalau sedekah kamu pamerkan, ini aku sedekah lu ya, aku sedekah ya. Itu tidak sakral lagi, saudara. Kamu harus membuat satu buat dirimu sendiri, ya sedekah yang sakral itu, saudara. Yang orang tidak tahu. Ya. Itulah pakaian lenan putih bersih. Nanti kamu bersih dari semua toksik-toksik. Sedekah yang sakral itu akan membersihkan toksiknya orang-orang yang dilemparkan. Toksik itu ya racun dari dunia orang mati itu loh. Mau yang kelas berat, mau yang kelas ringan, mau itu fitnahan, itu juga toksik dunia orang mati, saudara. Fitnahan, perkataan dusta tentang sesamamu itu. Hati-hati ya, kamu yang suka fitnah-fitnah orang lain, hati-hati kamu ngomongin tidak benar. Itu berarti kamu masih mambu-mambu dunia orang mati, kamu itu masih hati-hati kamu pikir ngaku-ngaku Kristen, mulutmu hati-hati kamu fitnah-fitnah orang. Pak Paul menikah apa ada orang dituduh berzina? Enggak, saya nggak menuduh berzina. Saya ngasih tahu, kalau kamu bersih dari perzinahan, kamu akan diberkati Tuhan. Saya tidak menuduh. Ya, karena saya melihat dan saya mengerti ada yang nggak beres sama kamu. Kalau kamu nggak bertobat dari perzinahan, bangkrut kamu nggak bisa bangkrut. 8 tahun lagi belum tentu bangun kamu. Kamu pikir kamu yang, wah saya nggak mungkin jatuh, kamu orang mau bangkrut itu caranya banyak. Kamu pikir kalau kamu bisa bangkrut 8 tahun kamu nggak bangun kamu. Hati-hati ya saudara. 8 tahun belum tentu bisa bangun kamu. Jadi ya saudara, bukan fitnah, kita ngelihat kok caramu, tindakanmu itu perzinahan. Perzinahan itu bukan titik masuk vagina, bukan. Ya, tendensimu, intensimu itu adalah perzinahan. Ya, niatanmu itu adalah perzinahan. Mungkin titiknya belum masuk vagina, tapi itulah perzinahan. Kamu jangan main-main dengan perzinahan. Kamu main-main sama Tuhan. Hilangin. Kita itu bisa merusak komunitas. Saya ngomong itu bukan fitnah, saya lihat kok cara-caranya kalian itu perzinahan. Ya, kamu tanya sama pendeta manapun itu ngomongnya perzinahan. Coba aja kalau nggak percaya. Yang kamu lakukan itu adalah perzinahan. Ya, bukan fitnah ya. Aduh, orang-orang ini ya. Bentar ya. Ini saya harus ada aktivitas ya. Gitu ya, saudara ya. Tes. Oke. Ya, jadi Anda harus benar-benar hati-hati dengan ini ya, dengan masalah diakonia. Ya. Dan kedua, saudara ya,
tanggung ya, tanggung selesaikan ya. Jadi saudara, pertama yang dihancurkan adalah satu cinta dulu saudara. Kamu cintanya kamu diselempengkan saudara. Saya kan mengasihi kakak adik. Waduh saudara, adik-adikan kakak-kakaan. Aduh, tai kucing saudara, bohong kamu bilang adik-adikan kakak-kakaan, enggak ada. Ya, jadi anak sekalian. Ya. Kamu adalah anak rohaniku. Enggak, kakak adik, saudara. Aduh, saudara ya. Bohong itu, saudara. Hati-hati. Itu tipu daya iblis, tipu daya dunia orang mati. Hati-hati ya, yang kopdar-kopdar itu ya, hati-hati ya, saudara. Itu tipu daya orang mati, kakak adik. Kalau kamu udah dekat, ya. Di sini ada dekat. Kami dekat semua ya. Saya bilang, kamu anakku, anak rohaniku. Walaupun usianya sama. Kayak Pastor Daniel kan selalu bilangnya, anak, papi, panggilku papi. Bapak yang bertanggung jawab, kakak adik, sentuhan, ya kan, hati-hati saudara. Sentuhan dunia orang mati itu ya, setelah cinta dirusak tadi ya, maka dampaknya setelah cinta dirusak itu apa saudara? Maka dia jadi meleset kan, cintanya meleset kan, cintanya korup kan. Apa cinta yang korup saudara? Cintanya kan tidak murni lagi kan, cintanya tidak murni. Yang agape bisa turun jadi filio. Bahkan parahnya jadi eros. Ya kan? Bahkan cinta storge saja tidak cukup loh saudara. Cinta keluarga ya. Cinta ini tidak cukup saudara. Harus agape. Makanya kalau kamu tidak membenci ayah ibumu, masih storge, kamu nggak layak. Kamu harus agape cintamu pada ayah ibumu, pada istrimu, pada anak-anakmu. Akhirnya harus agape, saudara. Harus agape. Kalau cuma masih storge, masih filio, apalagi filio eros, saudara, itu rendah sekali. Nah, balik lagi ya, terakhir, saudara. Kamu akan dibawa ke sini, saudara ya. Sehingga akibatnya adalah pamrih, saudara. Kamu mulai pamrih. Begitu kamu mulai pamrih dalam hidupmu, ya, tinggal pamrihnya skalanya besar apa kecil. Maka begitu kamu mulai pamrih, disitulah rusak semuanya. Disitulah semua yang kamu bangun itu rusak. Karena di dalam pamrih itu, maka di situ mulai ada tuntutan. Begitu ada tuntutan dan prestasi, ya kan? Maka di situ mulai ada kemarahan. Begitu ada kemarahan, maka di situ mulai ada kebencian. Balik lagi, saudara. Ya, pertama kan dirusak, hilangnya cinta jadi benci. Sekarang cintanya dikorup, jadi tidak murni. Lalu mulai tuntutan, ada prestasi, ada kemarahan, ada kebencian, saling fitnah, saling melempar. Makanya semua orang yang kita kemarin bertikai berkonflik, ayo, sebenarnya kenapa sih terjadi konflik itu? Mau apa sih, kan kita sebenarnya mencari solusi. Kenapa sih? Ayo kita fokus sama Tuhan. Fokus dengan agape. Mungkin kamu yang tidak paham. Ya, mungkin kamu yang tidak mengerti yang dimaksud. Jangan buka ruang kebencian. Jangan buka ruang ke dendam, ingin menghancurkan, ingin mempersulit orang lain. Akibatnya kan kamu kan jadi pengen mempersulit orang lain kan? Ya kan, orang-orang seperti ini kan jadi mempersulit orang lain, itu adalah toksik dari neraka loh, dari dunia orang mati loh saudara. Ya, singkat yang terakhir saudara, pengampunan. Ya, rekonsiliasi. Kalau kamu tidak suka berrekonsiliasi, tidak bersedia, kamu tidak suka, ya, enakan, oh, saya mengampuni asal, aduh saudara, dah. Kalau orang mau pengampunan aja, nggak usah pakai asal. Pengampunan yang pakai asal itu namanya bukan pengampunan, saudara. Ya, kamu punya pengampunan, karena pengampunan itu yang membuat kamu bisa otomatis langsung bersih. Ya, otomatis bersih. Kan seberapa kamu mengampuni, segitu juga kamu diampuni. Kata Tuhan Yesus Matius 6. Nah, tidak mampu ya, tidak mau mengampuni,
Ini adalah apa, saudara? Prinsip neraka, saudara. Prinsip dunia orang mati. Kenapa? Harus ada yang disalahkan. Pengampunan ini kan berarti kan kamu salah. Ya, dia salah, Pak. Aku nggak. Kamu, dia punya utang salah sama saya. Harus ada yang disalahkan. Di dalam dunia, di dunia itu ya, itulah prinsip. Ketika kamu ketemu sama iblis, sama ular, maka kamu akan menyalahkan orang lain, saudara. Kamu akan mulai menyalahkan orang lain. Oh, belum dosa, jangan ngomong dosa. Kamu akan mulai menyalahkan orang lain, suami, istri, anak-anak, saudara, semua ya. Saudara belajar, saudara. Itu serius ya, kamu boleh tanya nih, Linda kenal sama kakak saya, saudara ya. Kamu boleh tanya. Saya ikhlas, dan saya senang, saya bahagia. Ya, apalagi kami punya masa lalu yang baik ya, saudara. Kami bertiga kakak beradik, kita masa lalunya baik ya, tentu saya ikhlas dong ya. Tapi orang yang gara-gara warisan kan bisa ribut, saya mah kita mah enggak, saudara, apalagi ya kan, kita mah enggak ribut, udah diatur aja gimana kita percaya. Yang nggak percaya malah tante saya ya, nanti gini, nanti gitu, nanti kamu masih udah percaya, sudah, makanya sampai tante saya yang mau ini, yang nggak percaya kalau saya ikhlas, saudara ya. Ya karena itu tadi, ya saudara ya, ada. Kita tidak mencari siapa salah. Ya sudah, utamakan selalu. Kalau warisan itu kan cerita siapa salah. Begitu kamu ribut kan warisan kan, kamu cari siapa salah, saudara. Siapa yang tidak adil, siapa yang curang, siapa yang serakah. Kalau semuanya ikhlas, coba saudara. Kamu bayangkan kalau semuanya baik. Oke, ini warisan cuma segini. Atau ini warisan memang banyak sekali. Siapa yang lagi membutuhkan urgent? Kan ditanya dulu. Saya juga semua, kita semua butuh. Hati-hati saudara, begitu hatimu melekat di situ, waduh. Harta. Ya, mamon. Uang adalah propaganda dunia orang mati, saudara. Mamon itu adalah propagandanya dunia orang mati. Hati-hati itu, saudara. Begitu hati kamu nempel, kamu diseret kamu ke dunia orang mati. Begitu kamu nempel sama uang itu, makanya Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, yuk kita buka yuk. Di mana hartamu berada? Benar. Di mana hartamu ada di dalam, kalau nggak salah Matius 6 ya. Terakhir ya, ayat berapa ya? Matius 6. Oh, ayat 21 nih ya. Karena di mana, saya besarin ya, saya besarin dulu. Ya, ayat 21 nih ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, saudara. Ya. Lalu dilanjutkan dengan apa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada, saudara. Begitu hartamu ya ada di dunia ini, ya hartamu adalah dunia, ya kamu, maka ya kamu ingin melekat pada hartamu, maka kamu akan hangus, kamu akan lenyap, dibakar. Harta itulah yang membuat kita nggak bisa nyari Tuhan. Harta itu yang membuat kamu enggan, takut, saudara. Harta itu yang membuat kamu takut mendekat sama Tuhan. Wih, hati-hati, saudara. Ya, dimana begitu hartamu, kamu belajar berbagi, ya berbagi makanan, satu, ya kan? Terus Anda belajar menabur,
untuk diakonia kembali ya, dan marturia. Ketiga, Anda berbagi waris, saudara. Hati-hati, warisan itu adalah pemikat dunia orang mati yang paling sukses. Warisan itu selalu rumah tangga keluarga itu rusak gara-gara warisan. Begitu kamu berhasil melepaskan, selamat, kamu hebat. Anda punya warisan, selamat, kamu lolos dari cobaan ini, saudara. Dari propaganda ini nggak mempan nama kamu, karena kan nggak ada warisan kan. Iya kan? Karena nggak ada warisan kan, kamu lepas dari propagandanya setan kan, dari dunia orang mati kan. Sekarang, kalau kamu punya warisan, kamu kan ribut terus itu kan, kayak Bu Dora cerita bolak-balik warisan, bolak-balik warisan, pusing. Saya aja dengarnya pusing. Kita, ya ribet banget, warisan itu mikir ribet. Ya. Dan jangan diceritain di depan umum, saudara. Masalah warisan itu kamu tidak boleh cerita di depan umum, itu malu, saudara. Harusnya, ya jangan kamu cerita-ceritakan di depan umum, ya masalah ribut warisan. Kedua, ya, kamu yang tidak suka menabur, dunia itu tidak akan cukup, kamu harus belajar untuk bermarturia dan berdiakon. Kenapa? Hartamu ada untuk marturia, kamu ikut ke sana. Kamu tidak fasih lidah. Ya, kayak murid-muridnya Paulus, timnya Paulus, timnya Tuhan Yesus, timnya Petrus, tidak semuanya pengkhotbah loh, saudara. Paulus itu punya gerombolan pedagang-pedagang yang mensupport. Mereka hanya mensupport Paulus. Ya. Mereka orang-orang Paulus yang mengajar, khotbah, menginjil. Mereka menginjil tapi private. Tetapi penginjilan kayak Paulus mereka kan nggak berani. Dan mereka juga nggak ilmunya juga belum nyampe. Makanya Paulus punya murid namanya Timotius. Disupport siapa? Oleh orang-orang ini, saudara. Yang berdiakonia dan bermarturia dengan uangnya. Dia tahu ini butuh proyek besar nih. Kayak siapa itu? Si Barnabas ya, di Kisah Rasul 4. Dia kasih. Dia jual ladangnya. Nih, dikasihkan ke para rasul. Sehingga dia nggak terikat hatinya, saudara, dengan hartanya. Ada lagi, saudara, berbagi makanan. Bagi makanan aja kamu nggak bisa, apa nomor 2-3, waduh susah. Bagi makanan aja kamu kulitnya setengah mati, saudara. Bagi makanan loh. Makanya dimulai dari bagi makanan dulu. Jangan muluk-muluk, mulai dari bagi makanan dulu. Lalu kamu mulai belajar memberi diakoni, bermarturia. Lalu kamu belajar melepaskan waris, saudara. Melepaskan waris ini yang terakhir ini memang mumet ya, saudara ya. Waduh, kamu kalah sama Bill Gates kamu. Ya. Kalah kamu sama Bill Gates. Kamu caci maki katanya pengikut setan segala macam, pengikut teori konspirasi. Hakim Bill Gates, kamu kalah. Bill Gates itu dia anaknya loh. Warisnya nggak ke kamu ya. Kan orang tua pengen ke anaknya, nggak boleh. Bagikan semua, anaknya nggak dapat apa-apa. Ya, saudara ya, ingat-ingat 4 hal ini, saudara. Nanti kamu akan bahagia. Jangan sampai badanmu itu bau kuburan. Jangan sampai bau, tapi biarlah badanmu itu bau kerajaan surga, seger, fresh. Bau kehidupan. Kamu kalau pergi ke kuburan kan badanmu bau kuburan, saudara. Tapi kalau kamu pergi ke ini kan badannya seger, saudara. Ya. Kalau kamu di kuburan, ini bau bangkai kuburan di Indonesia ya. Oke, tapi kamu coba pergi ke tempat yang indah, ke taman yang indah. Baunya seger, saudara. Kamu mau bau kuburan apa mau bau taman Eden, mau bau bangkai, mau bau dunia orang mati, mau bau surga, kamu yang putusin. Tuhan Yesus memberkati.